Halo guys, balik lagi bersama Tuan Muda di anime Solo Leveling episode ke-11. Are you ready? Ikazo. Di sebuah hutan yang jauh dari kota, Sung mulai mengecek gymnya. Ada perubahan di questnya. Sung ingat, quest ini muncul terakhir ketika ia berada di level 40 pada raid terakhirnya. Sejauh ini, ada 2 dungeon yang bisa dibuka dengan kunci, dan quest yang dipaksa sistem secara langsung karena mendapat penalti dan darurat. Tapi kali ini berbeda. Sung diberi waktu untuk memutuskan. Yang kemungkinan besar, quest ini pasti sulit. Namun Sung menerima quest itu. Lalu masuk ke dalamnya. Tampak dungeon ini biasa saja. Notif gym muncul. Kali ini Sung tidak bisa memakai potion dan pemulihan penuh. Jadi ia harus lebih berhati-hati. Mengingat Sung tidak bisa keluar sebelum dungeon ini selesai. Di depan Sung muncul monster knight tipe zirah dengan nama berwarna kuning. Sung mengeluarkan sebuah belati untuk menghadapinya. Dengan kecepatannya, Sung menyerang monster itu, namun tak berefek apapun. Pertahanan baju zirah monster ini lumayan keras. Sung teringat ketika ia menghadapi monster ular di bawah stasiun yang memiliki kulit yang sangat keras. Ia mencengkram dan merobek pertahanannya. Dengan cepat, Sung memegang monster itu, kemudian merobeknya. Satu monster telah dikalahkan, namun muncul lagi 4 monster baju zirah. Di lain tempat terlihat Ji-ho bersama ayah dan kakaknya makan bersama sambil membahas progres pendirian guild baru. Di percakapan itu, kakak Jin-ho mengalami penolakan dari Hunter Rank S, Min Byung-gu, dan Hunter Cha Hai-in. Namun, ia berniat merekrut Hunter Eropa dan Timur Tengah. Kakak Jin-ho juga mengetahui pergerakan diam-diam Jin-ho dengan membeli rank C dengan cukup mahal. Namun kakaknya juga memperingatkan Jin-ho agar jangan menghalanginya. Sementara itu, Sung masih bertarung dengan tangan kosong. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu dan mengeluarkan belatinya. Kemudian menusuk belakang yang ternyata musuh dapat menggunakan skill menghilang juga. Kali ini monster tipe sihir cahaya yang menyerang Sung. Ini seperti kembali menghadapi skill musuh yang pernah dihadapin Sung sebelumnya. Setiap musuh yang dihadapi membutuhkan beberapa status skill yang berbeda. Seperti musuh tipe Knight membutuhkan peningkatan STR. Kemudian tipe Assassin membutuhkan peningkatan Per. Archer membutuhkan peningkatan Agility atau Agi. Dan penyihir membutuhkan peningkatan INT. Masalahnya, Sung belum banyak meningkatkan status INT-nya. Itu berdampak pada mananya yang masih sedikit. Sementara itu, notif gym menunjukkan kelelahan Sung semakin bertambah. Ia harus cepat mengakhiri ini. Setelah ia mengalahkan monster-monster itu, Sung mendapat pelindung dada ksatria tingkat tinggi. Ia pun langsung memakai armor itu. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah pintu gerbang. Ketika ia membukanya, Sung merasakan atmosfer yang berbeda. Di sana, Sung telah disambut komandan ksatria Igris, si darah merah. Perasaan ini sama seperti yang Sung rasakan ketika ia berada di dalam dungeon ganda. Dan warna nama yang Sung lihat berwarna merah gelap. Tentu ini lebih kuat dari lawan sebelumnya. Seorang kesatria yang menjaga tahta kosong. Pertarungan pun dimulai. Vyung, duas. Sung menghindar. Pilar kastil itu seolah-olah ranting akibat serangan itu. Sung begitu kewalahan menghadapinya. Kecepatan mereka hampir sama, namun Igris lebih cepat. Selain cepat, Igris juga begitu kuat yang tak dapat ditembus oleh belati Sung. Tak ada pilihan lain. Sung menghadapinya dengan tangan kosong, dengan mengandalkan kekuatan. Melihat itu, Igris pun membuang semua senjatanya.
Ia begitu sangat kesatria yang tak mau bertarung melawan musuh tanpa senjata dengan pedangnya. Berpindah ke Hunter Choi Jong-in yang sedang menelepon ketua Go yang akan berangkat ke Pulau Jeju. Ia memberitahu misi kali ini hanya untuk pengintaian sambil melihat kekuatan musuh. Sementara itu, Sung masih bertarung dengan Egris. Wush! Duas! Pukulan Egris mengenai Sung. Ia dibanting dan dilempar. Tak bisa beradu pukul, Sung memikirkan cara lain. Sung mengaktifkan skill kecepatannya, yang itu juga tak berdampak banyak. Pertarungan seperti berat sebelah. Sung terlempar ke sana kemari. Yang seandainya saja Sung tak memakai armor, mungkin ia sudah mati di pukulan Egris yang pertama. Sung terlempar di singgasana kosong itu. Sung yang sudah kelelahan terduduk di sana. Terlihat Egris menghampiri dan mengambil pedang panjangnya. Ketika Egris hendak menebas Sung, satu tangan Sung dengan armor menahan pedang Egris. Kesempatan ini dimanfaatkan Sung untuk menusuk mata Egris. Das! Sung mendorong Egris dan menusukkan belatinya itu lebih dalam. Ketika Egris mengambil belati itu, Sung langsung mengembalikannya ke inventory gym dan langsung mengeluarkannya lagi. Ia menusuk bagian bawah leher Egris. Duar! Yang akhirnya Sung dapat mengalahkan Egris. Sung mendapat 4 hadiah dari mengalahkan kesatria Egris. Gold 1,5 juta. Kemudian helm seperti Egris, batu rantangan penguasa, dan batu teleportasi. Ini belum berakhir. Tak berapa lama notif gym muncul untuk bertahan selama mungkin di kelas yang lebih tinggi. Muncul gate-gate kecil yang mengeluarkan monster naik tak terhingga. Situasi semakin buruk. Ketika Sung ingin menggunakan batu teleportasi, batu itu terjatuh. Dan episode kali ini pun berakhir. Semoga hari kalian menyenangkan guys. Ika Zoom.